apakah pembacaan malam ini menarik hati, memanis? Dia yang menyediakan tempat bagi kita. Dengan kekristenan kita, saudara-saudara, kita perlu. Dan rumah yang akan dimiliki oleh setiap orang percaya itu tidak sama menurut kelakuan, setimpal dengan perbuatan apa yang mereka lakukan. Keyakinan saya sangat mungkin tidak mungkin saudara-saudara akan sama orang yang suka menolong dan yang tidak. Itu saya kira itu jelas. Banyak hal yang selalu Tuhan menjawab doa selama-lamanya. Seri kemukaran lelino nangis adalah sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman yang teguh kepadamu. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Malam disebut 73 tahun karena berdasarkan KTP 73 tahun. Kemarin disebut 71. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, dan kedua ibadah, ketiga pengumuman, dan keempat penutup. Baiklah, kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathan Togau MTH dari Jemaat Getsemani Kendari. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah penghuburan pada saat ini. Dan kepada Bapak Pendeta kami persilakan dengan penuh kasih. sidang penghiburan yang dikasih Tuhan. Marilah kita tenang dan kita akan masuk dalam ibadah. Saya undang berdiri. Mari kita memperhatikan untuk di tangan kita akan menggunakan kata ibadah penghiburan dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Marilah meneduhkan hati kita di dalam hadirat Tuhan supaya kita dihiburkannya. Mataku tetap tiara Tuhan sebab kata-katanya. Mari kita menyanyikan pujian dari lagu nomor 5. Suara Yesus ku dengar, hai Maria tenang, serahkanlah kepadaku bebanmu ya Tuhanku. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang mencipta lama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus turun atas kamu sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat orang mati telah membelit aku, Dan kemenangan terhadap dunia orang mati telah. jiwaku tertekan dan gelisah dalam diriku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan karena Dia yang kusayangi telah. Aku keluh, aku sedih, hatiku tertusuk-tusuk rasanya. Mataku sama dengan air mata dan air mataku menjadi siang. Sangkaku
Hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Tetapi mataku tetap memandang kepada Tuhan. Sebab sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Maka berilah telinga kepada keluh kesahku, ya Tuhan, dan janganlah berdiam diri air mataku. Kiranya air mataku kau taruh dalam kirbatmu, menjadi ukupan yang mengingatkan engkau pada duka citaku. Supaya jiwaku yang keluh ini dihiburkan dan dikuatkan. Supaya jiwa yang remuk ini disembuhkan dan kembali bersorak-sorak atas penyelamatanmu. Karena sesungguhnya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Oleh sebab itu aku berharap. Kita menyanyikan pujian pada lagu nomor 65. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Dalam rumah Yesus yang menunggu, Dia berikan surga yang baru. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk surga mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya.
Tuhan kiranya memberkati opa-opa, oma-oma semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Untuk itu mari kita meneduhkan hati kita dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang memberi kami kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup ini, dalam suka dan duka. Engkau selalu ada di setiap langkah kehidupan kami. Bahkan malam ini, ketika kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan, penghiburan yang sejati yang selalu Engkau karuniakan di tiap-tiap kemelut, kami bersyukur ketika malam ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul bersatu hati, memuliakan Tuhan di tengah-tengah duka kami, bersama kekasih kami di tempat ini. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan hidup kami. Kiranya itu Tuhan memberikan kami peneguhan dan juga kemampuan untuk melihat segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami datang memohon perkenan-Mu ya Allah, dalam kesempatan di mana kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Tuhan berkati kami, hamba-Mu yang akan memberitakan, Tuhan berkati. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang mendengar, kiranya diberi hikmat-Nya, hingga malam ini kami duka cita kami bersama di tempat ini. Karena itu kami menyediakan hati dan hidup kami. Tuhan berfirman-Lah kepada kami, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau Alkitab elektronik, saya mengajak mari kita membaca bersama-sama karena ini tidak terlalu panjang. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Rumah Bapa. Mari kita mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku kamu berada. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Salam. Shalom. Kalau saya bilang salam, damai di hati, ya. Kita bola balik. Salam. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, di rumah duka ada khotbah dari pembacaan ini. Mereka tidak terlalu, bukan tidak senang, tetapi terlalu menggelisahkan. Nah, pembacaan malam ini menarik hati, memanis. Apakah pembacaan Alkitab malam ini sangat menarik hati bagi kita? Oh, ada KJ mati nih. Iya. Kalau pertanyaannya seperti itu, ya tentu menarik hatilah karena ini firman Tuhan, ya. Tetapi mungkin yang dimaksud orang itu tadi adalah karena dikatakan
rumah di surga itu, ya, rumah Bapa, dan kalau dia sudah ke sana dia akan datang untuk menjemput. Nah, saudara-saudara, ini siapapun saudara-saudara yang membacanya pasti akan bersukacita, kalau tidak mungkin gelisah, seperti tadi ada komentar bahwa ayat ini tidak sering dia baca. Bayangkan saudara-saudara bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu Dia yang menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau kita meninggal dunia, namun saudara-saudara, dalam kenyataannya, pada kenyataannya, tidak semua orang-orang percaya, ya boleh kita katakan tidak semua orang Kristen, tidak semua. Jadi dengan kekristenan kita, saudara-saudara, kita perlu bersukacita, tapi di sisi lain kita mewaspadainya, ya. Belum tentu. Masuk saja tidak semua. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, tidak salah kalau saya katakan, ya kita perlu waspadalah, mewaspadai hidup dan kehidupan iman kita. Pada satu sisi saudara dan saya berhak ini, tapi sayangnya saudara-saudara, banyak dari orang Kristen dan kita orang percaya mungkin tidak akan berhasil mendapatkannya. Soal siapa dia yang ke kanan atau yang ke kiri itu bukan urusan kita. Itu sudah ada hukumnya. Pada kesempatan ini saya akan lebih fokus kepada rumah di surga ini. Sebelum saya mengajak kita untuk membahas lebih lanjut tentang rumah di surga, saya ingin memberikan pemahaman sedikit saja bahwa Tuhan yang kita kenal, Tuhan tidak berjanji akan menyediakan rumah yang mewah seperti yang pernah kita lihat. Rumah yang besar untuk saudara dan saya, detailnya, isi dalamnya seperti apa yang kita akan peroleh itu tidak ada penjelasan dari Tuhan. Yang kita temukan saudara-saudara, Tuhan hanya katakan dengan jelas bahwa di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal. Hanya itu. Di surga akan memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal masing-masing. Namun tidak pasti apakah rumah itu mewah atau sederhana, besar atau kecil, ya tidak tahu. Dan tidak ada satupun orang yang berpengalaman tentang itu, kecuali yang sudah ada di sana, ya tahu persis. Iya. Nah, inilah saudara-saudara dasar kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya aku datang segera, Wahyu 22, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mazmur 28 ayat 4, perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Dua bagian ini saudara-saudara menjadi rujukan bagi kita, menjadi dasar bahwa upah setiap orang tidak sama.
Upah setiap yang akan dimiliki oleh setiap orang percaya itu tidak sama. Karena itu hari ini kita lihat hasil dari kesaksian mereka melalui Alkitab. Keadaan rumah yang akan kita peroleh di surga nanti ternyata saudara-saudara tergantung pada perbuatan. Tergantung kepada perbuatan menurut kelakuan. Setimpal dengan perbuatan apa yang mereka lakukan, berarti sudah jelas saudara bagi kita sekarang bahwa upah setiap orang tidak sama. Sekarang saya akan mengarahkan kita untuk sebuah kesaksian tentang penglihatan rumah-rumah di surga. Namun saudara-saudara, saya ingin menyamakan pemahaman kita tentang penglihatan yang dituliskan di dalam Alkitab. Yoel pasal 2 ayat 28, di sana dikatakan kemudian daripada itu menurut Yohanes bahwa ada banyak hal yang tidak tertulis. Kalau kita lihat Yohanes 21 ayat 21. Menurut Yohanes ada banyak hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Dikatakan dalam ialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksian yang benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang dibuat oleh Yesus di dalam Alkitab, sebab kata Yohanes semuanya itu tidak mungkin bisa ditulis, tidak dapat memuat kitab-kitab yang apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Logikanya begini, saudara-saudara. Apakah ada kemungkinan? Apakah ada kemungkinan bahwa Yesus itu menceritakan perihal tentang rumah yang dia bicarakan tadi itu detail-detailnya kepada para rasul? Menurut keyakinan saya, sangat mungkin. Jadi bila ada penglihatan tentang detail rumah di surga, saudara-saudara, dan telah disaksikan oleh lebih dari satu orang, maka kesaksian itu bisa dikatakan sah. Apalagi kalau saksi itu sudah lebih kitab yang tidak tertulis. Penglihatan akan memperlengkapi segala sesuatu tentang Allah yang tidak tertulis di dalam Alkitab kita. Nah, kembali kepada tentang rumah tadi, bahwa keadaan rumah setiap tergantung setiap perilaku. Kata firman Tuhan seperti itu ya. Ya, saya tentu saudara-saudara, bagi saya sangat bersemangat untuk membagikan tentang rumah ini dengan tujuan supaya setiap kita bersemangat untuk ikut Tuhan. Bahwa akan ada saudara-saudara kepemilikan rumah bagi kita di surga. Perbuatan kita lah yang menentukan keadaan setiap saudara dan saya dalam menuju rumah yang dimaksud, yang akan kita miliki nanti. Jika kita masuk surga, itu jika. Sekarang saudara, apakah jenis perbuatan-perbuatan yang dimaksud sebagai dasar pengupahan? Yang dimaksudkan Alkitab itu apa sebenarnya? Perbuatan-perbuatan yang mana saja, dan apakah kita bisa melakukan? Nah, saudara-saudara, perbuatan-perbuatan yang dituliskan menyampaikan
kebenaran firman-Nya melalui perbuatan dan sikap hidup. Berdoa, pelayanan, dan segala sesuatu yang baik yang diminta oleh Yesus untuk mengasihi. Tidak mungkin saudara-saudara perolehan orang yang suka memberi sama dengan orang yang kikir. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara-saudara akan sama orang yang suka menolong dan yang tidak. Itu saya kira itu jelas. Banyak hal yang tidak mungkin jika kita konfrontir dengan perbuatan yang baik maupun yang jahat, yang tidak berkenan maupun yang berkenan kepada Allah. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Penatua Mariana Marak dan Pak Ruben. Tuhan kiranya memberkati. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan syukur kita untuk menopang pelayanan diakoni bagi keluarga yang memangku duka. Sementara persembahan pun diedarkan, kita akan menyanyi Sidang Jemaat 439, halaman 27, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, saat yang kau pikul menekan berat? Semangat sedikit. Hitunglah berkatnya, pasti kau dihitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
syukur dan kepada kita, bahkan kita akan mendoakan persembahan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kekal, Allah yang kami muliakan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami datang mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini, oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menuntun perjalanan hidup kami semua, hari lepas hari, waktu demi waktu. Tuhan, kami percaya Tuhan juga tetap menyertai kami semua. Malam ini Tuhan kami boleh diperjumpakan dalam sukacita iman bersama dengan keluarga hamba-Mu, Ibu Martina Balungan, bersama anak-anak, cucu, anak mantu dan semua keluarga besar, di mana kami semua bersama-sama duduk mendengarkan berita firman-Mu, memuliakan Tuhan di tengah persekutuan dan peribadahan kami. Kami boleh melihat betapa kebaikan Tuhan di dalamnya ketika Tuhan juga berbicara melalui kebenaran firman. Terima kasih Bapa, malam ini kami memohon kepadamu, sempurnakan segala pengertian kami akan rumah yang Engkau janjikan itu, supaya kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri-sendiri, tetapi kami berpegang kepada satu firman yang Engkau sabdakan, bahwa Engkau sungguh-sungguh telah berkata bahwa Engkau menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya, membutuhkan perjuangan iman di dalam dunia ini. Karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan turun atas kami, supaya kami benar-benar memahaminya. Kami tidak saja mendengarnya, tetapi kami juga mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya melalui sikap apa yang Tuhan janjikan. Bapa kami di surga, ampunilah kami jika dalam seluruh perjalanan yang sudah kami lewati dalam hidup ini, Tuhan mendapati kami, perbuatan kami, tutur kata kami, dan bermacam-macam sikap-sikap kami yang mengecewakan hati-Mu, bahkan yang mengecewakan sesama kami. Ampunilah kami Bapa, baharuilah kami, bersihkan kami, tahirkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami tetap layak hidup di hadirat-Mu dan menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang seumur hidup kami, yang setia, yang melayani Engkau, yang memuliakan Engkau. Terima kasih atas firman Bapa di surga, di tengah-tengah rasa duka yang dialami keluarga dan kami semua di tempat ini, kami datang memohon perkenan-Mu. Tuhan, hiburkanlah keluarga, hiburkanlah dengan penghiburan-Mu yang sejati, dengan janji-Mu yang mulia, sebagaimana janji firman-Mu baginya seumur hidupnya. Kami percaya bahwa Engkau akan menggenapinya di dalam imannya yang dia bertanggungjawabkan kepadamu. Karena itu kami datang memohon kiranya Tuhan, jika keluarga terpisah dari almarhum, memohon penghiburan-Mu yang sejati akan meneguhkan hamba-Mu Ibu Martina bersama semua anak-anak, anak mantu, cucu, dan semua keluarga besarnya. Tuhan kiranya menolong, menopang, bahkan membalut duka hati mereka menghadapi kebutuhan sukacita di dalam iman. Dan biarlah dalam menjalani kehidupan mereka selanjutnya, mereka terus di dalam topangan kasih Tuhan. Tangan-Mu yang tidak kelihatan itu akan menguatkan hidup mereka. Rumah tempat yang tenang, di mana tidak lagi perang, dan pada bait yang kedua, ke rumah tempat yang tenang. Ke rumah tempat yang tenang, di mana tidak lagi perang, dan tidak suka dan celah.
kasih itu aku rindulah, sabar sertamu, sabar, beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah, dan bila jiwaku dengan susah sukanya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat selamat, beri kuat padamu. Keluarga dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah seluruh hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Bongi Melo. Ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam segala pelayanan di Jemaat Getsemani maupun di jemaat-jemaat yang lain. Ya, untuk kita masuk dalam penyampaian ibadah besok akan dimulai pada pukul 7 malam. Ibadah besok akan dimulai pada pukul 7 malam dan akan dilayani. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam duka yang kami alami bersama dengan kekasih kami, Mama Santi dan anak-anak, kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Allah, Allah yang mengatur hidup dan yang teguh kepadamu. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Terpuji namamu, biarlah jalan-jalan hidup kami terus dibangun dalam keyakinan iman yang teguh kepada Kristus, sehingga apapun yang boleh kami buat dan lakukan sungguh memiliki makna di dalam iman. Kami berterima kasih kepadamu karena penghiburanmu cukup menopang kita. Dan oleh kekuatan Tuhan jugalah yang meneguhkan mereka, sehingga bersama seluruh keluarga besar mereka pun hendak melayani kami malam hari ini lewat makan dan minum. Kami percaya kecukupan itu datang dari Tuhan, baik bagi segenap keluarga yang berduka maupun bagi kami semua yang ada pada malam hari ini. Karena itu setiap berkat-Mu kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Kiranya kami semua pun juga terus diberkati untuk pergi menjadi saluran berkat-Mu berdasarkan apa yang ada pada masing-masing kami. Usai seluruh rangkaian ibadah di tempat ini, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami meyakini penyertaan Tuhan untuk memberkati perjalanan pulang kami, seperti Tuhan memberkati dan memelihara seluruh keluarga yang berduka melewati malam ini dan menyambut hari esok. Ini kami yang datang kepadamu di dalam Kristus Tuhan yang berkehendak atas hidup dan mati kami. Kami sudah datang dan berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.